Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Masih semangat belajar kan? Nah, anak-anak kembali bersama Ibu Amalia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masuk pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Kali ini pembelajaran kita mengandung 3 muatan mapel, yaitu Bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah berdoa, anak-anak silakan simak video pembelajaran kita ini sampai akhir ya. Karena di akhir video akan ada evaluasi pembelajaran yang berisi tentang soal-soal latihan yang harus kalian jawab. Nah, baiklah, kita mulai saja materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah melihat video pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran, menentukan perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, dan menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama, masuk kita mapel Bahasa Indonesia dengan materi membaca teks dan melengkapi peta pikiran. Ayo membaca. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Setelah membaca teks bacaan Hari Menanam Pohon tadi, anak-anak ibu lengkapilah peta pikiran berikut. Di sini kita jawab pertanyaan yang terdapat pada peta pikiran. Sini yang ditanyakan yaitu kapan, apa yang dilakukan, di mana kegiatan dilakukan, siapa yang melakukan, pohon apa yang ditanam, dan mengapa kita harus menanam pohon. Nah, peta pikiran ini ada di buku teks tematik tema 2 kita di halaman 23. Anak-anak ibu silakan lengkapi peta pikiran ini ya. Selanjutnya, mapel PKN.
dengan materi tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebelumnya, kita bahas dulu tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebagai anak, Ratna memiliki hak menggunakan waktunya untuk bermain di hari libur. Akan tetapi, Ratna memilih melaksanakan kewajibannya ikut kerja bakti di daerah tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, Ratna melakukan kerja bakti itu dengan penuh tanggung jawab. Ratna dan teman-temannya membantu memunguti sampah di jalan dan membantu menyiapkan makanan untuk warga setelah kerja bakti selesai. Setelah melaksanakan kewajibannya, Ratna mendapatkan haknya bermain di lingkungan yang asri dan bersih. Masuk kita mapel IPS dengan materi jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang pertama yaitu pertanian, yaitu kegiatan bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Contohnya petani padi dan jagung. Perkebunan, yaitu kegiatan menanam kopi, teh, kelapa, sawit, tebu, dan karet. Contoh perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya ada peternakan, yaitu kegiatan pembudidayaan hewan ternak seperti ayam, kambing, sapi, dan kerbau. Contohnya peternak sapi. Lalu ada perikanan, yaitu kegiatan pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Contohnya penambak ikan nila. Pertambangan, yaitu rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, pemanfaatan, penambangan, pengolahan, pemurnian, dan penjualan bahan galian. Selanjutnya ada kehutanan, yaitu kegiatan meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu, misalnya jati dan mahoni. Perindustrian, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya pabrik makanan kaleng. Dan terakhir ada pelayanan jasa, yaitu kegiatan melayani masyarakat atau bentuk layanan terhadap konsumen. Misalnya dokter, pegawai asuransi, penjahit, dan arsitek. Setelah menyimak materi tadi, masuklah kita di evaluasi pembelajaran.
Anak-anak ibu, silakan dibaca soal-soal latihan yang ada pada evaluasi pembelajaran kali ini dan tuliskan jawabannya di buku ya. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Contoh hak yang dimiliki seseorang sebagai warga masyarakat adalah 2. Membersihkan dan merapikan kelas merupakan contoh titik-titik di sekolah. 3. Arsitek dan dokter merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang Pilihlah jawaban yang benar. 4. Perhatikan gambar. Kegiatan usaha pada gambar di samping termasuk pekerjaan di bidang A. Pertanian, B. Perkebunan, C. Peternakan, D. Pelayanan jasa. 5. Perhatikan kegiatan ekonomi masyarakat berikut. 1. Pegawai pabrik sepatu. 2. Peternak sapi dan kerbau. 3. Penambak ikan mujair. 4. Dokter bedah. Kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam perindustrian dan perikanan adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi kita ini dapat bermanfaat untuk anak-anak kita semua. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.